Hai teman-teman semuanya, hari ini saya akan membuat konten yang akan menjawab pertanyaan tentang rumah desa hebat. Karena saya selaku foundernya, selaku pendirinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Banyak kemarin yang bertanya, apa sih rumah desa hebat? Kenapa harus hadir di Kabupaten Sampang? Dan kenapa rumah desa hebat itu diberi logo seperti itu? Dan apa tujuannya? Apa tujuan rumah desa hebat? Banyak pertanyaan yang masuk kepada teman-teman. Nah, hari ini saya akan mencoba mengumpas tuntas tentang pertanyaan-pertanyaan hal itu. Yang melatar belakangi hadirnya atau adanya rumah desa hebat itu memang awalnya berangkat dari kursusan gitu, dari kursus bahasa Inggris atau program kursus gratis bahasa Inggris anak desa yang memang saya bangun bersama 5 tutor saya gitu, yang ikhlas untuk mengajar tanpa digaji. Nah, karena sudah berjalan 1 tahun, perkiraan 3 tahun, saya ada keresahan dalam hati saya bahwa ini harus ada inovasi, bukan hanya program kursus gratis saja, bahwa anak desa butuh semuanya. Karena semua atau belum tentu anak desa itu hanya suka pada bahasa Inggris, tapi mereka tentu porsi yang disukai itu berbeda-beda, kata saya, meskipun satu anak desa. Akhirnya saya mencoba untuk konsultasi dengan tutor yang lain. Gimana kalau saya membuat rumah desa hebat akan disegerakan launching di hari jadi kursusan itu. Akhirnya bilang, ya udah Sal, gak apa-apa, apa tujuannya? Ya udah saya jelaskan bla bla bla. Itu memang berangkatnya dari situ. Akhirnya muncul pikiran saya kalau saya harus membuat program atau membangun organisasi rumah desa hebat tanpa sedikit pun saya untuk membuang program kursus gratis bahasa Inggris anak desa yang dikenal dengan kursusan Mercy English Course gitu. Masih ada sampai sekarang gitu. Kalau tantangan atau ancaman, ya pasti setiap orang melakukan kebaikan pasti ada kan tantangan, pasti ada sesuatu yang tidak mengenakan yang membuat kita down, karena seperti itu. Awal itu pasti karena tidak semua orang menerima rumah desa hebat. Bahkan ada bahasa, Sal, ngapain kamu bangun rumah desa hebat, kan belum ada rumahnya gitu, sampai seperti itu. Ngapain kamu mendirikan rumah desa hebat, kenapa gak fokus kepada itu gitu. Padahal tutor yang lain yang saya bangun, tutor 5 itu yang menjadi best partner saya selama program saya, itu tidak marah kepada saya, bahkan mengiyakan, mengamini apa yang saya inginkan. Tapi kadang pihak eksternal gitu, pihak orang lain yang mengomentari gitu. Ya betul kata saya bahwa saya yang menjalankan, saya berikhtiar, Tuhan yang menentukan, orang lain yang mengomentar itu terjadi. Ya itu akhirnya saya bilang, ya udahlah gak apa-apa, memang hari ini saya tidak terlalu banyak komentar pada itu, maksudnya tidak terlalu banyak menjawab gitu, karena saya meyakini bahwa ini harus hadir gitu, bahwa ini harus dijalankan dulu. Kalau ada bukti, baru ini akan berjalan dengan seiringnya, dan mereka akan mengamini dan akan mendukung gitu. Karena memang iya, semua ketika ada bukti mereka akan mengamini kita. Program yang sudah dijalankan itu banyak sih, program-program yang sudah dilaksanakan oleh rumah desa hebat gitu, yaitu kayak gerakan anak desa membaca 1 jam tanpa gadget, yang tujuannya bagaimana kami memberikan fondasi kuat bahwa literasi itu penting, atau memberitahu kepada anak desa bahwa literasi itu sangat penting mulai dari sejak dini, dan bagaimana mereka menghindari dari dunia gadget yang semakin hari mempengaruhi kehidupan generasi anak muda, khususnya anak-anak, yaitu bagaimana anak desa kita ikhtiarkan untuk lebih suka membaca. Tentu ini menjadi satu tujuan. Yang kedua itu studi tour gitu. Ini memang kegiatan program tahunan. Program tahunan itu bagaimana anak desa itu untuk kita ajak jalan-jalan, kita ajak untuk berwisata, tapi di sana teman-teman harus belajar tentang belajar seni, belajar kemanusiaan, belajar sejarahnya, belajar seperti apa dampak positif negatifnya untuk lingkungan. Tentu ini yang akan diajari ketika studi tour. Dan yang ketiga itu adalah pemberdayaan. Kami yang melaksanakan kemarin itu pemberdayaan ngebatik, anak desa ngebatik. Itu intinya anak desa diajari untuk ngebatik dan lain sebagainya gitu. Bagaimana mereka sudah paham bahwa harus punya potensi, punya kemampuan, punya ikhtiar untuk belajar tentang pemberdayaan sesuai potensinya. Karena
kami ajari bagaimana mereka tidak ada ketergantungan gitu. Itu menjadi salah satu hal yang diinginkan oleh Rumah Desa Hebat, dan banyak kegiatan lain yang akan itu menjadi salah satu prioritas gitu. Ini menjadi kenangan. Kenapa diberi nama Rumah Desa Hebat? Memang saya menginginkan rumah itu sebagai tempat anak-anak desa belajar, sebagai rumahnya sendiri. Bagaimana ketika rumah itu berisi beraneka ragam. Contoh, ada yang suka seni, ada yang suka sosial, ada yang suka ekonomi, semuanya ditampung di dalam satu rumah itu. Kenapa ada hebatnya, teman-teman? Kenapa harus ada kata hebat? Karena saya meyakini bahwa anak desa itu mempunyai potensi yang luar biasa, yang mampu menyaingi orang-orang kota gitu. Tapi mereka kadang tidak punya akses, kadang mereka tidak punya tempat, kadang tidak mereka punya wadah untuk mereka berproses dan mereka belajar gitu. Makanya Rumah Desa Hebat menjadi solusi terbaik hari ini untuk membangun dan membentuk hal itu. Maka Rumah Desa Hebat menurut saya nama yang paling keren hari ini gitu. Maka semoga ini menjadi langkah Rumah Desa Hebat yang mampu menampung anak-anak desa yang memang mau berproses menjadi orang hebat. Harapan terbesar dari saya, semoga Rumah Desa Hebat ini semoga tetap istiqomah, tetap konsisten untuk memberikan edukasi terbaiknya buat anak desa, terus memberikan wadah yang baik untuk anak desa, untuk bagaimana mereka terus berproses yang baik, belajar yang baik di Rumah Desa Hebat, karena tentu ini merupakan wadah terbaik mereka untuk mereka belajar dan berproses di sana gitu. Dan tentunya semoga istiqomah melakukan kebaikan, apa program-program yang sudah dijalankan tetap istiqomah, program-program yang diikhtiarkan hari ini, yang dimimpikan hari ini, semoga secepatnya terlaksanakan dengan baik dan dimudahkan segala apa yang diinginkan oleh tim Rumah Desa Hebat gitu. Apa saya memakai tagline sebutan bermimpi, bermakna, dan menginspirasi? Tentu itu punya catatan, tentu punya filosofi yang menurut saya sangat pas dalam keadaan Rumah Desa Hebat dan untuk anak desa. Kenapa harus bermimpi? Saya berharap semua anak desa itu mulai hari ini sudah mulai mempunyai mimpi yang tinggi, mempunyai cita-cita yang diinginkan, memulai bahwa harus mempunyai cita-cita yang sangat tinggi gitu. Yang kedua, bermakna. Bermakna tentu iya. Saya menginginkan semua anak desa itu harus bermakna kepada dirinya sendiri, kepada keluarga, kepada lingkungan, dan lain sebagainya. Karena percuma kita mempunyai kesuksesan tapi kita tidak bermanfaat atau tidak bermakna kepada orang lain. Maka bermakna menjadi terah yang harus kami bangun, Rumah Desa Hebat bangun. Selain kamu punya cita-cita, tapi kamu harus punya cita-cita yang mampu memberikan dampak terhadap orang lain gitu. Kenapa harus menginspirasi? Saya berharap dari anak desa menjadi sosok yang diinspirasikan oleh orang-orang lain. Mulai dari anak desa itu harus mampu memberikan contoh atau suri tauladan yang baik kepada seluruh anak-anak yang ada di Indonesia, khususnya di dunia dan lain sebagainya. Itu menginginkan saya menginginkan itu terjadi. Bermimpi, bermakna, dan menginspirasi itu tetap menjadi tagline besarnya Rumah Desa Hebat selama ini.